Ya, pendengar dimanapun Anda berada, masih bersama kami ya di kesempatan pagi hari ini tentu masih di kabar Persada akhir pekan. Seperti halnya yang kami informasikan awal untuk Anda semuanya pendengar dimanapun Anda berada, di kabar pekan ini nanti akan kami hadirkan tentang event Siksoro Golawu Ultra menantang untuk ditaklukkan begitu ya. Nanti kami akan terhubung dengan Furkoni ya, Pak Furkoni atau Mas Furkoni Syakbana. Ini adalah Race Director Siksoro Golawu Ultra 2024. Dan dengar di manapun Anda berada dan juga 10 radio jaringan terkait event Siksoro Golawu Ultra 2024 yang telah dilaksanakan pada tanggal 30 November 2024 hingga 1 Desember 2024. Dan saat ini pendengar kami sudah terhubung dengan Mas Furkoni Syakbana selaku Race Director untuk kita gali informasi edukatif dari beliau terkait event olahraga tahunan yang diselenggarakan begitu. Selengkapnya pendengar dimanapun Anda berada, kami kemas dalam segmen Kabar Pekan ini. Kabar Pekan ini. Kabar Pekan ini. Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Mas Furkoni Syakbana. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Kabar baik dan sehat, Mas Furkon? Alhamdulillah sehat, Mas. Sehat, baik. Ini lebih enak dipanggil siapa ini, Mas Furkoni, Syakban atau bagaimana ini, Mas? Ya biasanya Furkoni. Furkoni ya, lebih familiar Furkoni. Oh gitu, Mas Furkoni atau Mas Furkon ya. Baik. Saat ini posisi di mana ini, Mas Furkon? Ini di Solo. Oh di Solo. Oh, iya Solo. iya. Kalau Mas Furkon ini aslinya mana sih? Aslinya kalau saya sendiri Rembang. Oh Rembang ya, aslinya Rembang. Aslinya Rembang. Nah, kemudian saat ini domisili di Rembang juga kah atau berpindah ke mana begitu? Aslinya Rembang, saya kuliah di Solo, lulus kuliah. Nah, sampai sekarang sementara masih stay di Solo. Oh masih stay di Solo terus begitu ya. Oh kayaknya ini sudah nyaman ini berada di Solo ya. Solo adalah kota yang nyaman ini, Mas Furkoni ya. Mas Furkoni, terkait dengan event Siksoro Golawu Ultra 2024 ini, Mas Furkoni, bisa dijelaskan ini secara singkat kepada para pendengar semuanya ini sebenarnya kegiatan apa dan bagaimana sih begitu? Acaranya juga seperti apa sih, Mas Furkoni ini? Ya. Jadi Siksoro Golawu Ultra itu kegiatan event olahraga lari trail. Olahraga lari trail itu berbeda dengan olahraga lari road atau yang biasa kita lihat lari di jalan raya. Nah, kalau olahraga lari trail itu rutenya itu di pegunungan, di sawah, di perkebunan. Jadi medannya itu lebih beragam. Medannya lebih beragam. Gitu. Kalau zaman dulu itu biasanya nyebutnya lintas alam atau kebut gunung lah. Nah, sekarang kan lebih nama olahraganya itu trail run. Nah, Siksoro Golawu Ultra ini adalah event olahraga lari trail yang diselenggarakan di Tawamangu, Gunung Lawu, dan jalurnya memang ini ya, area perbukitan, pegunungan begitu berarti ya? Ya, jalurnya jalur perbukitan di area pegunungan Gunung Lawu, dari Skipan, Gunung Pokrang sampai Gunung Lawu. Oh, jaraknya berapa ini, Mas? Jaraknya itu ada 6 kategori, 7 km, 15 km, 30 km, 50 km, 80 km, dan yang paling jauh itu 120 km. Oh, lumayan berarti ya? Hampir 100 km ini berarti memang. Jadi kalau yang 50, 80 dan 120 itu sudah masuk kategori ultra di atas maraton. Dan ini memang berbeda begitu ya dengan lari-lari pada umumnya, meskipun bisa jadi jaraknya adalah sama, misalkan 5 atau 15 kilo begitu ya. Tapi jalur yang dirasakan dan kekuatan yang disiapkan juga berbeda berarti ya. Ya, pasti berbeda karena dengan rute yang naik turun yang berelevasi itu pasti membutuhkan latihan khusus dan effort yang lebih
tinggi untuk peserta. Namanya kalau di ini kan hampir kayak bahasa Jawa gitu ya. Namanya adalah Siksorogo. Berarti memang benar-benar nyiksorogo nih gitu kan. Apakah memang seperti itu atau bagaimana? Ini filosofi pengambilan dari event nama ini, Mas. Nama Siksorogo itu sebenarnya diambil dari nama komunitas. Oh gitu nggih. Nama komunitas kami itu Siksorogo. Oh gitu. Ya, nama komunitasnya Siksorogo. Terus komunitas Siksorogo ini bikin event di Gunung Lawu, makanya namanya Siksorogo Lawu Ultra. JJ, karena kan kalau bahasa Jawa kan sekso gitu ya, nyikso gitu kan. Rogo itu ya badan ini gitu. Dulu nama Siksorogo di komunitas pun ini juga diambil dari bahasa Siksorogo itu, karena kita kan sering latihan di Gunung Lawu, latihannya sampai berjam-jam, terus ada temen yang yang nyeletuk kalau latihannya ini Nyiksorogo. Wah, ini Nyiksorogo tenan nih. Nama komunitasnya itu diambil dari situ. Oh gitu, berawal dari itu ya, ada nyeletuk, wah ini Nyiksorogo tenan nih. Wah, terus diambil nama komunitas itu Siksorogo gitu nggih. Ya. Kemudian bisa diinformasikan ini Mas Furkoni tentang jalannya event kemarin ini bagaimana kelancaran acaranya, atau ada kendala juga atau bagaimana ini Mas? Kemarin untuk event Siksorogo Lawu Ultra itu alhamdulillah untuk secara keseluruhan berjalan dengan lancar, tidak ada insiden atau hal-hal yang fatal. Tapi emang karena kemarin di tanggal 30 dan itu sudah masuk musim hujan. Jadi cuaca di Gunung Lawu cukup ekstrim. Ekstrim berarti ya. Sempat turun hujan juga berarti ya. Hari Jumat, Sabtu dan hari Sabtu itu yang kategori 50, 80 sama 120 yang naik ke Gunung Lawu itu full seharian itu hujan. Jadi banyak peserta yang memutuskan untuk tidak melanjutkan perlombaan, jadi berhenti di tengah jalur karena cuacanya ekstrim dan jalurnya yang dari puncak Lawu sampai ke Candi Cetho pas turunan itu jalurnya itu rusak karena hujan deras itu yang selama seharian hujan deras. Jadi kemarin untuk SLU tahun ini menjadi SLU yang paling berat karena cuacanya yang ekstrim seharian full hujan. Biasanya kita sebutnya kan Siksorogo Lawu Ultra SLU. SLU itu biasanya tahun-tahun sebelumnya itu tidak pernah bukan tidak pernah sih, tapi lebih ke cenderung ini hujannya itu sedikit. Ada hujan tapi sedikit gitu ya. Seharian full hujan. Jadi peserta berlari dalam keadaan hujan di Gunung Lawu sampai puncak. Nah itu jadi cuacanya ekstrim, kedinginan dan sebagainya. Kita juga sempat ada mengalami badai di Gunung Lawu di pos pendakian Cemoro Kandang sampai puncak itu sempat badai. Jadi peserta juga diamankan di pos-pos pendakian, terus juga dievakuasi. Tapi semuanya berjalan dengan lancar. Peserta yang kategori ultra, khususnya yang di Gunung Lawu itu semuanya aman semua. Semua aman dan bisa menyelesaikan ini ya, race-nya gitu ya? Ya, beberapa bisa menyelesaikan race-nya, tapi juga banyak yang belum berhasil menyelesaikan race karena itu tadi cuaca yang ekstrim. Oh gitu. Kemudian dari beberapa kategori tadi ya, ada yang 15 kilo, kemudian sampai yang paling jauh adalah 100 kilo ini. Secara bertahap kemudian untuk pesertanya memang ini ya dibedakan gitu Mas ya? Iya, ya jadi emang kan kita buka pendaftaran itu ada 6 kategori. Nah peserta kan daftar, terus saat race itu pun juga berbeda waktu. Oh gitu, beda waktunya berarti. Berbeda-beda. Yang paling pertama itu yang 120 itu start jam 1 dini hari. Terus yang 80 kilo start jam 6 pagi, dan yang 50 kilo jam 7 pagi, itu di hari Sabtu. Terus yang kategori pendek, yang 7 kilo, 15 kilo, dan 30 kilo, itu startnya semuanya di hari Sabtu, di hari Minggu. Oh, di hari Minggu. Ya, jadi hari Sabtu semua peserta yang kategori 50, 80 sudah finish. Di hari Minggu baru start yang kategori 15, 30, dan 7 kilo. Oh gitu. Kemudian untuk
jalurnya dari yang pendek maupun yang paling terjauh ini semuanya ini ya terjal gitu ya, masuk perbukitan atau bahkan mungkin kalau yang pendek ya di pos berapa di Gunung Lawu begitu atau bagaimana ini? Iya, jadi kalau yang untuk jalurnya, untuk kita kan start finish di Bukit Skipan. Oh, Skipan, di bumi perkemahan Skipan. Nah, jadi yang kategori 15, kategori 7 kilo, kategori 30 kilo itu di area Bukit Skipan sampai Gunung Mongkrang. Oh, Mongkrang ya. Ya, jadi nggak sampai Gunung Lawu. Yang sampai di Gunung Lawu itu kategori 50, 80 sama 120. Memang rutenya juga semuanya yang 7, 15, 30 sampai 120 itu meskipun jarak pendek yang 7, 15, 30 itu juga rutenya naik turun sama ya. naik turun melewati hutan pinus, melewati perkebunan sayur, padang sayur, melewati desa-desa sampai puncak Kemudian kalau antusiasme dari peserta lari ini seperti apa, Mas? Dari kategori yang pendek ataupun yang jauh ini seperti apa? Untuk antusiasme peserta ini sangat tinggi ya. Jadi Viksoro Golawu Ultra kan diselenggarakan pertama itu tahun 2018. Tahun 2018 itu pesertanya 200 peserta. Oh ya. Tahun 2019 pesertanya 890 peserta. 800 ya. Ya. Terus tahun 2022 itu kan setelah dan 2019 ada pandemi, terus tahun 2022 itu kita pesertanya 2000. 2000 bahkan wah. Ya. Luar biasa. Terus meningkat terus tahun 2023 tahun kemarin itu pesertanya 3000. Dan tahun ini yang kemarin itu tahun 2024 itu pesertanya 4500. Ada kecenderungan naik terus berarti ya. Naiknya hampir 1000 gitu ya. Untuk event Viksoro Golawu Ultra ini sangat bagus, sangat tinggi. Jadi tiap tahun pesertanya bertambah dan tiap tahun peserta yang sudah ikut lagi. Jadi pesertanya bisa selalu bertambah di tiap tahunnya. Tiap tahunnya begitu ya. Kemudian ini adakah juga barangkali dari peserta yang profesional atau mungkin peserta undangan begitu, Mas Furqon? Kalau untuk peserta profesional yang dari atlet-atlet nasional Indonesia itu banyak yang ikut karena dia kan juga sudah masuk ke brand-brand sponsor, biasanya juga ada. Gitu. Dari brand-brand sponsor juga punya atlet atau influencernya seperti Dr. Tirta kemarin juga ikut. Oh gitu ya. Dan sampai finish juga ya? Ya, Dr. Tirta finish, dia kenceng larinya. Dr. Tirta ikut yang 15 kilo finish 2 jam sekian, itu masuk dalam kategori pelari yang cepat lah di depan. Jadi memang dari beberapa kategori ini memang ada ini ya, target tertentu begitu ya dari masing-masing ini. Dan paling lama kalau yang dari 100 kilo tadi targetnya biasanya berapa jam ini, Mas? Jalurnya apakah juga memang sampai puncak kemudian nanti balik lagi atau lewat jalur yang lainnya ini, Mas? Ya. Jadi kalau di tiap kategori itu ada namanya cut off time-nya, batas waktu finishnya yang diberikan sama panitia. Gitu. Yang harus diselesaikan sama peserta. Jadi untuk yang kategori 7 kilo itu cut off time-nya itu 4 jam. Terus yang 15 kilo cut off time-nya 6 jam, yang 30 kilo cut off time-nya 10 jam, yang 50 kilo cut off time-nya 16 jam, 17 jam, yang 80 kilo cut off time-nya 23 jam, 24 jam, dan yang 120 kilo cut off time-nya itu 35 jam, 36 jam. Jadi apabila peserta tidak bisa menyelesaikan di waktu tersebut yang sudah kita tentukan, nanti peserta nggak bisa mendapatkan predikat finisher. Bisa predikat finisher, tidak dapat medali finish dan jersey ya. finisher. Dan rutenya untuk yang 120 itu khususnya, itu rutenya itu melewati 4 jalur pendakian Gunung Lawu. Ya. Dari Singolangu yang di Magetan, Jawa Timur. Turun ke Cemoro Sewu, terus naik lagi ke Cemoro Kandang, turun ke Candi Cetho. Jadi ada 4 jalur pendakian yang dilewati kategori 120. Kalau yang kategori 80 sama 50 cuma dua jalur. Naiknya lewat Cemoro Kandang, turunnya lewat Candi Cetho. Ini kan termasuk bisa dikatakan olahraga termasuk kategori ekstrim ya, berat ya, Mas ya. Adakah syarat-syarat yang memang harus dipenuhi nih, Mas, untuk
mengikuti event ini, Mas Furqani? Iya, pasti. Jadi karena olahraga lari trail ini olahraga ekstrim, salah satu olahraga ekstrim, jadi panitia penyelenggara kami memberikan persyaratan yang ketat untuk peserta yang ingin mengikuti Siksorogo Lawu Ultra, khususnya yang kategori yang panjang, kategori 50, 80, 120. Jadi contoh yang 50 kilo, peserta 50 kilo, kalau mau daftar 50 kilo itu syaratnya harus pernah finish lari kategori 42 kilo atau 30 kilo trail. Ya. Yang 80 kilo harus pernah finish kategori 70 kilo atau 50 kilo trail. Terus yang 120 harus finish 70 kilo atau 80 kilo trail. Jadi ada kualifikasinya untuk bisa mengikuti yang kategori-kategori ultra. Kalau yang kategori 7 kilo, 15, 30 itu tidak ada persyaratan khusus untuk peserta. Jadi memang khusus ya, yang apalagi yang panjang tadi memang ada persyaratan-persyaratan khusus yang memang harus dipenuhi. Minimal ya sudah pernah berpengalaman gitu ya, menyelesaikan lari yang tadi dikatakan tadi. Wow, luar biasa. Kemudian ini kalau bisa dikatakan kalau orang muncak gitu ya, mendaki gunung ini kan ada namanya istilah tektokan gitu ya, ketika naik turun. Ini lebih ekstrim lagi bahkan gitu ya. Ya, kalau ini yang sedang viral sekarang ini kan pendaki-pendaki tektok yang naik puncak terus turun lagi. Nah, kalau yang trail run ini lebih lebih profesional, dan lebih berat karena yang dibawa sama pelari-pelari trail run itu semuanya mandatory gear. Itu harus lengkap seperti jas hujan, seperti aluminium blanket, obat-obatan, makanan, GPS jam tracking, terus peluit dan lain-lain, itu untuk keamanan dan keselamatan peserta. Nah, yang sedang viral sekarang ini yang pendaki-pendaki TikTok rata-rata kan mereka cuma mendaki bawa bekalnya minim dan minim pengalaman. Nah, itu yang terkadang bisa terjadi sesuatu yang tidak diinginkan. Dan ini memang perlengkapan yang dibawa berarti ya cukup berat berarti Mas ya. Artinya kadang-kadang lari, kadang-kadang jalan, ini persentasenya masing-masing gitu ya. Karena berdasarkan kekuatan dari masing-masing personel. Manajemen peserta menyelesaikan rutenya itu semuanya beda-beda. Ada yang full lari, ada yang jalan kaki, lari jalan kaki, ada. Dan bekalnya pun yang dibawa itu meskipun banyak, tapi ringkas. Contohnya Mas? Kecil-kecil yang ringan-ringan kayak gitu, karena untuk memudahkan pergerakan berlari. Jadi cukup ini ya, tas yang memang yang agak kecil gitu ya, yang memang semuanya muat masuk ke dalam ya, tidak harus tas carrier yang besar itu. Kalau pakai tas carrier nanti bisa berhari-hari. Bisa berhari-hari berarti ya. Dan untuk finishernya ini Mas, yang paling jauh tadi dari 50, 80, 100 ini rata-rata finishernya prosentasenya seperti apa? Untuk finishernya untuk tahun ini yang kategori 120 kilo itu presentasinya cuma sekitar 6%, karena dari 44 peserta itu yang finish hanya 6. Terus yang 80 kilo itu yang 80 kilo itu dari 140 yang finish itu sekitar 60-an 40-an. Memang untuk kategori yang panjang, kategori yang jarak panjang yang 50, 80, 120, ini presentasi finishnya itu sedikit karena itu tadi yang sudah saya jelaskan tadi. Kemarin cuaca di Gunung Lawu itu sedang ekstrim, jadi banyak peserta yang memutuskan untuk berhenti di tengah jalur, tidak melanjutkan perlombaan. Jadi ketika memang mereka stop berarti kembali turun gitu ya. Kalau bisa memang sudah sampai puncak gitu kan. Kemudian kalau dibandingkan ini Mas dengan tahun-tahun sebelumnya, prosentasenya seperti apa? Bisa dikatakan ya prosentase finisher lah ya dari semua kategori lah gitu. Persentase finisher tahun-tahun sebelumnya itu tinggi. Jadi kalau yang 50 kilo, yang kategori ultra 50 kilo itu sampai 70% tuh finish. Karena tahun-tahun sebelumnya itu cuacanya enak, cuacanya nyaman, dan tidak badai seperti kemarin. Kemarin full hujan, badai, jadi sangat menyusahkan pelari untuk
pergerakan. Jadi contoh yang dari puncak turun ke Cetha itu jalan karena licin, jadi terjatuh. Jadi menghambat pergerakan sehingga tidak bisa memenuhi waktu di batas water station Candi Cetha. Jadi terkena batas waktu di Candi Cetha sehingga tidak bisa melanjutkan perlombaan. Kalau tahun kemarin itu pesertanya banyak yang finish, dari yang 50 kilo dari 320 peserta itu yang finish 200 lumayan berarti ya. Finish, ya. Kalau yang tahun kemarin juga sama untuk kategorinya dengan tahun ini kah atau berbeda nih Mas? Tahun kemarin kategorinya paling jauh sampai 80 kilo. 80 kilo. Tahun ini yang 120 kilo. Jadi tahun 120 kilo baru ada di tahun ini. Ya. Kemudian ini Mas, barangkali ini yang terakhir juga karena berkaitan dengan waktu nih Mas. Harapannya ini dengan adanya event Seksorogo tahun ini seperti apa, dan untuk barangkali menjadi evaluasi lagi untuk perencanaan tahun yang akan datang ini seperti apa harapan Mas Furqon nih? Monggo. Ya, harapannya dengan adanya event Seksorogo Lawu Ultra ini itu kami bisa banyak memberikan manfaat kepada masyarakat sekitar, khususnya yang dilewati rute-rute Seksorogo Lawu Ultra, mendapatkan manfaat, mendapatkan keberkahan dan meningkatkan perekonomian di sekitar Gunung Lawu, masyarakat di sekitar Gunung Lawu, khususnya di Sekipan. Karena dengan banyaknya peserta yang datang ke Sekipan, otomatis meningkatkan ekonomi di sana, dari warung makan, dari hotel, dari oleh-oleh dan lain-lain. Dan betul. Harapan kami juga dengan adanya event ini itu juga bisa meningkatkan budaya hidup sehat untuk masyarakat. Ya. Karena olahraga itu sangat penting, dan olahraga juga bisa dilakukan tidak hanya di jalan raya di kota, tapi juga bisa dilakukan di alam, di gunung dan lain-lain. Karena di alam, di gunung itu udaranya yang juga lebih sejuk dan tidak bosan untuk orang-orang berolahraga. Ya, betul sekali. Dan dengan event ini pun juga kami berharap itu bisa memberikan pandangan kalau kita itu bersama untuk juga saling menjaga lingkungan, menjaga keaslian lingkungan. Kita bisa berkegiatan di alam, tapi kita juga harus tetap menjaga lingkungan agar tetap lestari. Ya, baik. Terima kasih nih Mas untuk informasinya, untuk edukasinya yang baik gitu ya, untuk membiasakan untuk bisa berolahraga ini sangat penting sekali begitu ya, untuk tidak bermalas-malasan ya. Sekali lagi terima kasih. Kalau Mas Furqon sendiri ini apakah juga seorang atlet ini Mas? Atlet lari gitu? Ya, dulu atlet. Oh gitu. Ya, tapi sekarang udah pensiun? Jarang ikut perlombaan. Oh gitu. Iya, jarang ikut perlombaan tapi mengadakan perlombaan loh. Bagus ini Mas ya. Jadi kan gini. Menciptakan. Nah, betul, menciptakan. Ya. Semoga sukses ya untuk kegiatan-kegiatan yang digelar ya, termasuk di tahun yang akan datang ini, mudah-mudahan juga sukses digelar kembali ini yang ditunggu-tunggu oleh khalayak begitu ya, untuk event-event seperti ini. Terima kasih sekali lagi Mas Furqon atas waktunya. Selamat beraktivitas kembali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kabar pekan ini. Ya, Mas Furqon Syakban ya, berkaitan dengan event Seksorogo Lawu Ultra 2024 ya, yang sudah diselenggarakan dari tanggal 30 November 2024 hingga 1 Desember 2024. Mudah-mudahan memberikan informasi yang inspiratif itu untuk Anda semuanya tentang event ini. Dan Anda yang pengen ikut di event-event berikutnya, silahkan nanti ditunggu ya informasi-informasi yang bagus begitu dari Mas Furqon Syakban.